Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan berkat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa menjalani aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Ade Mursalin SESM CPACM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu teman-teman dari kelas AKS 3B. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi, mahasiswa dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B. Tujuan saya membuat video record ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu tugas untuk menjawab pertanyaan yang sudah di-share di grup WhatsApp dalam bentuk video. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya bahas. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang pertanyaan yang pertama yaitu tentang pengertian dari rencana. Rencana merupakan suatu proses melihat ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Surah tentang rencana ini diatur dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lirad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kandungan yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ini yaitu hendaknya manusia membuat suatu perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan sehingga segala sesuatu yang dilakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan perumusan usaha yang dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta pada waktu yang telah ditentukan. Islam memandang rencana pemasaran ini sangat penting terutama dalam setiap pengambilan keputusan serta perencanaan untuk kedepannya. Dengan adanya rencana pemasaran maka akan memudahkan setiap tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian pertanyaan yang nomor 3 yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana. Baik, yang pertama itu melakukan analisa situasi. Salah satu komponen utama dalam memulai penyusunan marketing plan adalah dengan memilih SWOT. Dengan adanya analisis SWOT, maka manajer pemasaran akan memudahkan dan mengetahui peluang dan permasalahan yang mungkin muncul di pasar serta apa kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Kemudian menetapkan tujuan dan sasaran, mengidentifikasikan siapa saja yang membutuhkan produk tersebut dan kemana produk tersebut harus dipasarkan. Kemudian menyusun strategi pemasaran. Strategi merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, untuk mendukung strategi tersebut dibuat program atau tindakan jangka pendek secara berkesinambungan. Kemudian nomor 4 yaitu faktor lain dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan kita memiliki produk yang kuat. Kemudian yang kedua yaitu pelanggan. Dalam hal pelanggan, kita harus benar-benar memahami mereka mulai dari karakteristik, sifat, perilaku, dan lainnya. Itu adalah kunci untuk memahami pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu pesan. Menurut beberapa ahli riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara langsung dengan suatu brand. Kemudian yang keempat yaitu tim pemasaran. Tim pemasaran harus menjadi jembatan antara penjual, pemasaran, metode, dan pengembangannya. Kemudian promosi. Kita perlu menyampaikan berita melalui promosi strategis seperti di musim apa yang cocok untuk mempromosikan produk bisnis kita. Kemudian analisis. Elemen analisis ini penting agar situasi pemasaran produk bisa berjalan dengan efektif. Kemudian nomor 5 yaitu strategi pemasaran dalam Islam.
Strategi pemasaran adalah upaya untuk memancarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dengan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Ayat tentang strategi pemasaran di dalam Islam yaitu terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yang dimana kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini yaitu Al-Quran adalah kitab yang agung, tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari sisi Allah, maka tidak ada seseorang yang ragu-ragu terhadapnya, karena begitu jelas Al-Quran itu, dimana orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat darinya berupa ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan mereka adalah orang-orang yang kuat kepada Allah dan mengikuti hukum-hukumnya. Kemudian nomor 6 yaitu strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama yaitu mengenali pelanggan, kemudian memilih lokasi yang strategis, internet marketing, promosi, menjalin hubungan dengan pelanggan. Dan di era sekarang ini yaitu era teknologi di mana pelanggan tidak hanya berhubungan dengan perusahaan tetapi juga dengan sesama pelanggan yang lainnya. Kemudian nomor 7, jika saya mempunyai usaha, strategi yang saya gunakan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar yaitu menambahkan produk dengan layanan baru, kemudian membuat target serta mencoba sistem penjualan baru dan membentangkan bisnis ke wilayah baru. Kemudian nomor 8 yaitu cara mengembangkan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan konsumen yang ideal, kemudian mengetahui masalah konsumen, mengaplikasikan konsumen pemasaran. Kemudian nomor 9 yaitu cara menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim adalah dengan cara memperkenalkan pedoman-pedoman syariah yang menjadi landasan atas bisnis syariah tersebut. Dan jika mereka sudah mengetahui, maka mereka wajib untuk mengikuti pedoman tersebut. Makin banyak non-muslim yang ikut menerapkan nilai-nilai ini, maka makin bagus agar tercipta kondisi pemasaran yang mensejahterakan penjual dan pembeli dengan menjauhi praktik-praktik yang bersifat menipu atau kecurangan dalam pemasaran. Kemudian nomor 10 yaitu tentang surah Al-Maidah ayat 5, di mana kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 ini yaitu Allah mengharamkan beberapa macam binatang untuk dijadikan makanan, yaitu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, hewan yang disembelih untuk berhala, hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih atas nama Allah. Larangan mengundi nasib menggunakan anak panah seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah, karena mengundi nasib dengan anak panah sama halnya dengan bermain judi. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang ada. Kemudian nomor 11 yaitu surah Al-An'am ayat 143. Kandungan yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 143 yaitu menjelaskan bahwa ada 8 ekor hewan ternak yang berpasangan atau pasang hewan ternak atau 4 pasang hewan ternak, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrik ketika kepada mereka, manakah yang diharamkan Allah di antara binatang itu? Apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Kemudian nomor 12 yaitu kapan suatu produk tersebut bermanfaat. Suatu produk akan bermanfaat jika produk tersebut dibutuhkan dan produk tersebut dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian nomor 13 yaitu karakteristik produk dan komponen-komponen dari karakteristik produk. Yang pertama yaitu komponen yang terdapat di dalam produk yaitu merek, mutu produk, kemasan produk, dan harga. Kemudian nomor 14 yaitu tingkat produk menurut Kotler dan Keller, yaitu yang pertama manfaat inti, kemudian produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, produk potensial. Kemudian nomor 15, dalam memproduksi suatu bukanlah sekadar untuk konsumsi sendiri atau dijual di pasar, tetapi lebih jauh menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula memenuhi syariat Islam agar menjadi berkah, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan manusia di bumi sampai dia meninggal. Salah satu perilaku manusia untuk dapat bertahan hidup adalah dengan melakukan produksi. Maka manusia yang memiliki akal diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengelola alam ini sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syariah.
Kemudian nomor 16 yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Di mana kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 ini bahwa Allah memperingatkan manusia dari berbuat curang dalam menunaikan hak orang lain dalam timbangan dan takaran, dan mengancam mereka dengan siksaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang mengurangi hak orang lain. Kemudian nomor 17 yaitu kandungan surah An-Nahl ayat 116. Kita dilarang untuk melakukan kebohongan atau berbicara dusta terhadap yang halal atau haram. Jika hal tersebut halal, maka katakan yang sebenarnya itu halal. Begitu juga dengan hal yang haram. Jika hal tersebut haram, maka katakanlah haram. Jangan menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal, karena orang yang mengada-ngadakan kebohongan tidak akan beruntung. Kemudian nomor 18 yaitu surah Al-Mu'min ayat 51, di mana kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Mu'min ayat 51 bahwa kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan halal. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik serta bersikap baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada orang tua. Kemudian nomor 19, klasifikasi produk menurut Kotler. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yaitu produk dapat diklasifikasikan yaitu berupa barang dan jasa. Kemudian berdasarkan daya tahan, produk dapat diklasifikasikan menjadi produk tahan lama dan produk tidak tahan lama. Kemudian berdasarkan penggunaan, produk dapat diklasifikasikan menjadi barang konsumen dan industri. Kemudian nomor 20 yaitu bauran produk. Bauran produk adalah kemampuan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Kemudian lebar bauran produk. Lebar bauran produk merupakan mengacu kepada seberapa banyak link produk berbeda yang dimiliki perusahaan tersebut. Kemudian kedalaman bauran produk. Kedalam bauran produk mengacu pada jumlah seluruh barang dan bauran tersebut. Kemudian keluasan bauran produk. Keluasan suatu produk mengacu. Kemudian nomor 23 yaitu pengemasan. Pengemasan merupakan kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk produk. Kemudian pelabelan. Label merupakan etiket sederhana yang ditempelkan pada suatu produk atau grafik yang dirancang dengan rumit serta merupakan bagian dari kemasan tersebut. Kemudian yaitu jaminan dan garansi. Jaminan merupakan pernyataan formal dari kinerja produk yang diharapkan oleh pengusaha pabrik. Produk bergaransi dapat dikembalikan pada pabrik atau pusat servis yang ditunjuk untuk melakukan perbaikan, penggantian atau pengembalian uang. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 24, power marketing. Pengertian dari power marketing merupakan kerangka dalam manajemen pemasaran. Kemudian jika saya sebagai pengusaha, saya akan menjalankan power marketing sebaik mungkin, misalnya menciptakan produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, baik, mungkin sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.